gini, definisi kebakaran itu kan api yang tidak bisa terkendali, merugikan merugikan harta, benda, bahkan nyawa. Jadi tingkat kepedulian kita, tingkat kesadaran kita itu harus kita bangun. Halo Sobat RB, welcome to Depot, dengerin podcast bareng aku Laila. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan membahas mengenai potensi resiko kecelakaan kerja yang kemungkinan terjadi di lingkungan UMKM dan bagaimana sih cara pencegahannya. Bersama narasumber spesial kami yang berhasil dihadirkan oleh Rumah BUMN Samarinda, yaitu Bapak Hendra selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda. Selamat datang Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana perjalanannya Pak dari kantor ke menuju Rumah BUMN Samarinda? Wih, jauh sekali ya. Jauh sekali ya Pak ya. Dekat, karena di kantor kami, mako kami di Jalan Mula Warman. Oh, di Mula Warman ya. Jadi bentar aja ke sini ya Pak ya. Oke. Mungkin boleh diperkenalkan secara singkat Bapak untuk Bapak sendiri. Baik. Ya, terima kasih Mbak Lela. Iya. Saya Hendra Aha. Sekarang dipercayakan menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda sejak tahun 2022 hingga sekarang. Oh. Ya itu. Oke. Iya. Dengar-dengar 2022 itu dulu hanya pemadam kebakaran aja ya Pak? Iya, benar Mbak Lela ya. Dulu Dinas Pemadam Kebakaran itu kan hanya Dinas Pemadam Kebakaran saja, memadamkan api saja. Tapi sekarang nomenklaturnya bertambah, ada penyelamatan. Ya, penyelamatan segala animal rescue, kemudian water rescue, kecelakaan transportasi, dan sebagainya. Banyak pokoknya ditangani sampai sekecil-kecilnya kita tangani. Dibantu juga ya Pak ya. Siap, berarti memang dari awalnya yang hanya pemadam kebakaran, terus juga ada penyelamatan hewan di rumah-rumah warga gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin ini karena Rumah BUMN Samarinda itu membantu UMKM ya Pak ya. Mungkin dari Bapak sendiri secara umumnya juga membantu masyarakat umum juga ya Pak ya. Jadi kalau ada callingan atau ada panggilan tentang kebakaran dan penyelamatan juga akan dibantu semuanya ya Pak. Oke. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan Pak ya terkait penyelamatan. Kalau misalkan ada kecelakaan kerja Pak di bidang UMKM, karena kan di Rumah BUMN sendiri tuh sering tuh terdengar kalau misalkan ada yang gas bocor atau yang api kompornya kebakar. Nah, seperti itu. Mungkin dari Bapak sendiri, seberapa penting sih kalau misalkan ada pengetahuan soal keselamatan kerja yang terjadi di proses produksi UMKM gitu, Pak? Ya, jadi begini. Damkar itu sebenarnya kan tidak memandang bencana ya, khususnya kebakaran. Siapapun yang mendapat musibah dari kebakaran, baik UMKM misalnya atau apapun, rumah tempat tinggal atau perkantoran, kita akan tetap tangani. Jadi respon time kami dari lokasi itu sebenarnya dari kementerian itu 15 menit. Ya, artinya begini, 15 menit itu dari persiapan awal berangkat. Ini ada telepon misalnya, kebakaran misalnya di UMKM misalnya ya. Kebakaran 15 menit. 5 menit pertama itu kita untuk persiapan. Ya, persiapan 5 menit kedua itu di jalan raya. Waktu menuju lokasi. Nah, 5 menit ketiga itu kita menggelar peralatan untuk memadamkan. Tapi di Samarinda alhamdulillah kita sudah di bawah 7 menit kita sampai di lokasi. Lebih cepat lebih cepat. Nah, saat terjadi kebakaran misalnya di katakan ya UMKM ya. Apa nih misalnya UMKM kayak makanan ya banyak kan nih. Iya. Itu kita tetap memadamkan sampai tuntas. Nah, namun prepare untuk pengusaha kecil tadi ya, pengusaha sampai menengah tadi, sebaiknya di tempat lokasi, di tempat usaha disediakan alat pemadam api ringan. APAR ya Pak ya? APAR ya, jadi APAR itu fungsinya 0 sampai 5 menit untuk memadamkan api secara dini.
Nah, kalau sudah besar baru memanggil pemadam kebakaran. Jadi gunanya APAR itu sangat penting untuk penanganan dini kebakaran. Karena kan di UMKM itu, tempat usaha itu kan berkaitan dengan kompor, apa segala masalah sangat rentan. Nah, APAR sendiri kan ada berbagai macam. Ada yang dry powder, yang bubuk tepung gitu kayak powder sampai tepung ya. Ada juga gas CO2 ya Pak. CO2 yang lebih bagus itu kalau untuk tempat masakan atau segala macam menggunakan CO2, cuman agak mahal sedikit karena residu yang dikeluarkan tidak mengotori tempat usaha gitu loh. CO2 ya Pak. Ya. Tapi kalau misalnya yang cukup yang dry powder yang bubuk tepung itu, yang putih disemprotkan ya. Oke. Berarti di setiap UMKM disarankan untuk memiliki APAR ya Pak? Harus, bukan disarankan, harus ada ya. Karena begini, APAR memang dirasa ada sebagian mengatakan mahal, namun fungsinya Mbak, coba kita bayangkan kalau terjadi kebakaran, berapa habis kan APAR cuma di bawah 1 jutaan, tapi kalau kebakaran bisa ratusan juta habis. Betul, lebih untuk besar itu ruginya. Masyarakat atau UMKM ya harus menyediakan APAR di tempat usahanya. Oke, siap. Dicatat ya Sobat RB. Jadi setiap UMKM dan juga pelaku usaha maupun masyarakat umum disarankan untuk memiliki alat pemadam api ringan. Baik yang dry powder ya tadi Pak ya, dan juga CO2. Ya. Oke. Mungkin dari Bapak dari semua pengalaman yang pernah ada, yang paling banyak paling sering terjadi itu apa Pak untuk kebakarannya sendiri? Disebabkan oleh di Samarinda ini lebih dari 50% itu disebabkan karena korslet listrik ya, karena kalau bilang orang Samarinda konslet pula. Harus pendek ya. Iya. Nah, yang kedua akibat kompor yang gasnya bocor, kemudian yang masak ditinggalkan. Nah, yang banyak yang masak ditinggalkan nih lupaan ya. Nah, khusus listrik itu kan banyak nih Samarinda yang tidak aware, tidak sadar, kemudian tidak care, tidak peduli atas keselamatan penggunaan listrik. Kadang-kadang colokannya bertumpuk ya, steker, kabel-kabel yang sudah tidak mumpuni, atau juga kabel-kabel yang sudah tua digigit binatang, tikus. Nah, itu yang banyak terjadi kebakaran. Kita lagi tidur asik malam ya, subuh dini hari misalnya tiba-tiba terbakar ya. Nah, itu jadi perhatikan, kebakaran banyak terjadi akibat kelalaian kita, disebabkan pertama 50% karena listrik. Listrik ya. Kedua karena kompor tadi, tata letak kompor juga jangan berdekatan dengan dinding kayu, jadi bisa jaraknya, itu salah satunya. Cuma yang penting begini, kalau pemikiran ekstrim ya, kita sebenarnya dalam kehidupan ini diselimuti ancaman. Ancaman ya dua tadi, listrik dan kompor. Coba ada tidak kehidupan kita tidak pakai listrik? Tidak ada kan? Pasti sudah masyarakat modern pakai listrik. Ya. Kedua, ada tidak kesadaran kita tidak pakai kompor? Tidak ada. Untuk makan kan? Pasti. Nah, maka itu masyarakat ya harus betul-betul diperhatikan. Lingkungan keluarga kita, perhatikan itu, menyesal kita nih kemudian. Dan kebakaran tidak ada dalam kalender gitu. Langsung terjadi aja ya Pak. Untuk itu para sobat RB sekalian harus peduli ya kita terhadap bahaya kebakaran nih, karena merugikan baik harta benda bahkan nyawa sekalipun. Baik. Untuk Sobat RB mungkin setelah menonton video boleh langsung dicek nih kelistrikannya apakah berat atau lagi tertumpuk, itu bisa langsung dicegah supaya tidak terjadi korsleting ya Pak ya. Benar Mbak Lena. Dan juga bisa dilihat nih untuk Sobat RB apakah kompornya dekat dengan kayu ya? Iya, dekat dengan dinding. Dekat dengan dinding supaya harus dijaga jarak atau diberi pelapis seng dan sebagainya. Gasnya selang-selangnya diperiksa, jangan sampai bocor kecil, kita tidak tahu, tiba-tiba
gasnya Kebakaran tertumpuk itu juga. kebakar meledak ya. Oke, mungkin bisa dicek ya teman-teman untuk kompornya, gasnya bisa dicek supaya tidak terjadi kebakaran di tempat usaha kalian ataupun Iya. di rumah kalian Iya. seperti itu ya. Saya pernah dengar nih Pak di TikTok ya Iya, Pak iya, ya. iya. Sering banget ada apa-apa panggil damkar, bangunin tidur panggil Iya. damkar. Iya. Terus kayak penyelamatan kecil baru yang viral kemarin ada yang minta buka tutup tumbler Iya. panggil ke damkar juga ya Pak ya. Iya, iya. Emang apakah di Samarinda ini juga sering terjadi hal-hal yang seperti itu Pak? Iya. Jadi gini, damkar ini kan se-Indonesia ya, istilahnya penolong gitu kan. Jadi Iya. macam-macam ada yang tolong. Jadi saya kadang di Samarinda juga banyak juga hal-hal yang di luar apa namanya? Ekspektasi Bapak ya? Iya, di luar bukan di luar penyelamatan Iya. itu mintanya ke damkar. Macam-macam. Ada juga yang seharusnya remeh-temeh gitu kan. Misalnya Kejepit. kalau kejepit memang tugas kami. Oh, iya. Ada juga kompor gas saya nggak bisa masang bilang panggil damkar. nggak Anak-anak bisa kos-kosan masang. itu Ah, iya. ya. Oh. Itu mereka takut gitu loh Iya. ya, takut kan mungkin berbekal pengalaman sudah masang regulator tidak masuk-masuk atau masih bocor jadi Iya. manggil damkar. Ya enggak apa-apa, selama itu kita tolong. Iya. Cuman ada kejadian lucu juga, putus cinta juga cewek ya, mau bunuh diri panggil damkar. Aku bunuh diri panggil damkar ya Allah. Dia naik ke gedung kosong tua, naik tinggi ininya di rangkanya itu mau bunuh diri sudah. Artinya kita dapat respon, kita cepat datangi, Langsung, kita panjat pakai peralatan rappelling kami kan. Ya akhirnya dapat. Kenapa kamu sampai begini? Ternyata putus cinta. Putus cinta, karena putus cinta langsung bunuh diri, jangan ya Iya. Sobat RB. Kelahi sama rumah tangga juga. Ada juga Bapak ya. Iya. Oke, berarti tidak hanya soal animal rescue ya Pak ya? Tidak hanya, iya. Ada animal human juga ya. Human rescue juga dibantu sama Bapak. Iya. Gitu. Jadi untuk selain penyelamatan hewan Iya. dan juga pemadam kebakaran, Bapak juga membantu secara panggilan juga ya Pak. Tergantung apakah panggilannya ini soal pemadam kebakaran atau nanti ada juga soal yang seperti Bapak tadi kejepit Iya, dan lain sebagainya, itu juga Iya, dibantu. jadi kita dipanggil Mbak. Kami di Samarinda kan ada 11 posko. Jadi 11 posko itu misalnya kejadian kebakaran atau ada ular di posko apa namanya? Di posko air putih ya, di pos ketiga. Jadi cepat responnya. Nah, kami dipanggil di kontak datang. Misalnya ada pohon tumbang, misalnya termasuk juga tugas kita datangin. Atau ada ular, tawon, kita siap datang. Dan tidak sampai 5 menit kita sudah sampai di lokasi. Karena kita ada 11 posko di Samarinda. Oh, berarti Iya. banyak titik untuk Banyak, sampai ke iya. lokasi kejadian ya Pak. ya. Di Oke. Samarinda seluruhnya ada 11 posko. 11 posko ya. Iya. Mungkin dari Sobat RB kalau misalkan ada pengen dibantu untuk merescue hewan-hewan yang masuk ke rumah, bisa langsung dihubungin di nomor berapa Bapak? Nomor kami ada sebenarnya nomor dari Pemkot itu ada 112. Nanti 112 call center mereka disambungkan ke kami. Ada 112 nomor umum gitu ya. Nomor umum, iya. Samarinda Siaga namanya. Iya. Kedua, kalau khusus mau cepat ke kami itu 0812 di WA 552 5133. Saya ulang ya. Oke. 0812 552 5133. Bisa juga call center kami ada 0541 742 492. Oke, berarti itu bisa dihubungi untuk Bisa. membantu kalau Iya. misalkan ada kejadian di lokasi Kejadian. teman-teman gitu Iya, ya. benar. Oke. Bisa kebakaran, bisa penyelamatan Benar. hewan, seperti itu. Iya. Mungkin dari Bapak sendiri, kalau misalkan sisi pencegahan, misalkan tidak ada APAR atau Iya. dari UMKM belum menyediakan APAR sendiri Pak di setiap lokasi gitu. Dari Bapak sendiri ada sisi pencegahan nggak? Kalau misalkan sudah terjadi kebakaran atau terjadi kebakaran ringan gitu, Iya. atau hampir terjadi Iya. kebakaran, mungkin dari Bapak ada cara pencegahannya? Iya, kami pertama secara preemptif, preventif maupun represif ya tugas damkar. Artinya kami juga sosialisasi Mbak. Sosialisasi kami itu di Probebaya kan ada nih program Pak Wali Kota. Jadi mendidik atau memberikan edukasi kepada masyarakat
RT yang meminta bantuan itu sering kali kita diminta setiap program Pobaya. Jadi di sana cara memadamkan api baik secara tradisional dengan karung basah tadi kan, dengan karung basah atau kain handuk misalnya kan dibasahkan itu untuk memadamkan api. Kemudian juga ada damkar go to school ke sekolah-sekolah kami ke SMA ya. Kemudian ada juga nih anak-anak TK tuh tiap saat ke kantor kami untuk minta edukasi karena anak-anak TK itu kan senang kemudian biar kita didik, kita edukasi bahwasannya jangan bermain api karena kalau api kecil itu teman, api besar jadi musuh gitu kan. Jadi anak kecil kan kadang main petasan atau kembang api dan lain. Nah, tadi pertanyaan tadi yang berkaitan dengan pencegahan ya. Misal tidak ada alat pemadam api ringan, terjadi kebakaran kecil. Tadi pakai tradisional Mbak, pakai karung basah, siapkan sudah di rumah. Karung basah atau kain handuk atau kain yang dari bahan katun yang lebar dibasahin langsung ditutupkan kepada kompor atau barang yang terbakar di rumah itu. Berarti dengan pencegahan secara tradisional juga bisa ya Pak ya. Tapi disarankan tetap menggunakan apar ya. Apar itu benda ajaib. Jadi gini, itu investasi kalau menurut saya apar itu investasi untuk harta benda kita. Ya, jadi apar itu kalau api kompor nih meleduk nih. Kalau minyaknya kan berhamburan terbakar. Kalau disiram air tambah jadi. Tapi kalau dengan apar mati. Meninggal dunia apinya. Langsung mati aja nih apinya nih Pak. Kemudian kalau gas nih ya masih nyala nih, takut madamkan gasnya secara pakai tangan ditutup gitu kan. Takut ibu-ibu nih disemprot pakai apar langsung mati. Cuma jangan panik ya. Pokoknya kalau sudah ada kebakaran jangan panik karena panik menambah suasana bingung jadinya ya akhirnya ya walaupun ada apar di aparnya nggak bisa buka. Nah kemudian satu lagi listrik itu kalau dibakar ya misalnya dicolokkan yang di stekernya ada partisi plywood atau triplek itu kan terbakar. Kalau disiram air akan terjadi setrum. Tambah jadi ya Pak bukan kita setrum. Tersetrum juga yang pakai air yang ini. Menyiram itu benar. Ya, makanya dengan apar. Kalau apar mati seketika. Berarti kalau listrik itu jangan disiram air ya. Jangan sekali. Jangan disiram air karena listriknya langsung nyetrum. Tersambar ya. Iya, tersambar. Tersambar. Dari Bapak sendiri tadi ada mention nih soal sosialisasi ke RT dan juga ke teman-teman Damkar Goes to School ya. Mungkin bisa nanti Pak ya kalau misalkan ada kesempatan lain bisa bantu teman-teman UMKM kami. Boleh. Misalnya kumpulan UMKM berapa ini kan ada komunitasnya, undang kami akan mengajari sosialisasi, edukasi bahkan simulasi cara memadamkan api. Itu sangat penting sekali. Bisa tuh Pak karena boleh. Kebanyakan pelaku usaha kami kan UMKM yang bergerak di bidang makanan Pak dan juga minuman. Jadi kayak bisa dibantu untuk melakukan sosialisasi dan juga simulasi selama Bapak mungkin bisa dibantu untuk mengajari ke teman-teman sobat RB yang UMKM. Karena yang lebih penting kan itu pencegahan. Lebih bagus mencegah daripada memadamkan. Ya kan? Lebih baik mencegah daripada memadamkan ya Pak. Benar ya. Siap. Mungkin dari Bapak sendiri kan untuk meminimalisir resiko seperti kebakaran dan juga listrik konslet seperti itu. Dari yang Bapak sebutkan tadi ada lagi nggak mungkin dari Bapak? Maksudnya? Kan tadi ada konsleting itu seperti kalau konsulting sendiri nggak boleh ditumpuk ya Pak ya listriknya jangan terlalu banyak. Terus kalau misalkan kebakaran yang umumnya terjadi di dapur mungkin dari gasnya dan juga kompornya itu apakah ada ketentuan khususnya atau nggak ada gitu Pak? Ya kalau di rumah tangga kan 2 tuh saja kan untuk biasa kasus dan angka kebakaran yang terjadi di Samarinda. Tapi kalau kebakaran lain tuh ya banyak, misalnya kebakaran mobil yang ngetak bensin, kebakaran lahan yang sampai ke permukiman. Ada juga nih orang buang sampah nih orang tua kan pakai minyak kena rumah terbakar. Itu banyak kejadian.
ada juga yang dibakar orang ODGJ. Oh iya. Banyak itu. Ya Allah Pak, berarti bervariasi ya bervariasi ya Pak? sama kebakaran ya. Bakar ban juga kan, nggak boleh itu bakar ban, membuang ban itu, ngambil besinya itu kan. Ya pokoknya damkar apabila ada api kami sudah respon cepat, kita padamkan. Oke, berarti memang respon cepat langsung bisa dihubungi ke call center dan juga nomor WA yang tadi disertakan ya Pak ya. Iya Mbak. Oke, kalau mungkin boleh dibantu untuk pesan-pesan atau pesan penting untuk pelaku UMKM yang mungkin tidak tahu atau biar bisa lebih aware gitu Pak untuk keselamatan kerja khususnya di kebakaran gitu. Iya, iya. Ya normatif saja sih Mbak ya, yang seperti saya sampaikan di awal tadi ya, kita tuh harus peduli ya. Banyak gini, definisi kebakaran itu kan api yang tidak bisa terkendali, merugikan merugikan harta, benda, bahkan nyawa. Jadi tingkat kepedulian kita, tingkat kesadaran kita itu harus kita bangun ya. Bangunnya baik dari keluarga kita, anak-anak kita. Kemudian mengerikan gitu loh. Kalau sudah terjadi kebakaran, beberapa kejadian banyak yang meninggal dunia, terpuruk, terperangkap. Jadi aware tadi lah, kepedulian kita, kemudian kesadaran kita tadi kan kita bangun untuk untuk mengetahui dan paham sangat bahayanya kebakaran tersebut. Nah, cuma yang penting tadi, satu rumah wajib satu apar. Nah, kalau UMKM ya mungkin 2 lah untuk menghandle, karena kan kegiatan masak-memasakan lebih intens, lebih tinggi gitu kan. Ya, intinya kesadaran aja Mbak, kepedulian. Ya. Kepedulian akan potensi terjadinya kebakaran ya teman-teman. Jadi mungkin bisa disediakan apar di setiap lokasi dan juga bisa dibantu untuk belajar mengenai cara pencegahannya. Misalkan dari kompornya mungkin jangan di dekat dengan dinding, lalu konsleting juga diperhatikan untuk listrik-listrik di rumah teman-teman, dan juga mungkin kalau misalkan terlalu intens dengan dapur bisa diperhatikan juga untuk kompor dan juga gasnya, dan juga tempat-tempat yang mungkin akan terpicu terjadinya kebakaran seperti itu ya Pak ya. Mungkin dari Bapak sendiri kalau misalkan langkah-langkahnya, berarti kalau ada terjadi kebakaran bisa langsung dihubungi langsung aja ya di nomor Bapak langsung dihubungi. Langsung dihubungi. Dalam waktu 7 menit ya tadi di Pak. Di bawah 7 menit sekarang. Tapi saya juga apresiasi terhadap para relawan Mbak Lela. Relawan Samarinda ini luar biasa sekali. Karena relawan itu kan dibentuknya di masing-masing, di RT-nya, di kelurahannya. Jadi respon cepat relawan itu duluan dia menghandle. Karena relawan itu ujung tombak untuk memadamkan api. Kalau sudah api membesar, baru kita datang. Jadi fungsi relawan juga jangan kita lupakan. Mereka sangat membantu saat terjadi kebakaran. Sangat-sangat membantu. Jadi selain dari damkar juga, ada juga teman-teman relawan yang turut serta ya Pak untuk membantu seperti itu. Oh, yang berarti yang naik motor itu Pak ya? Naik motor juga, yang punya mobil juga, mobil fire truck mereka menyediakan sendiri, bahan bakar sendiri juga. Itu hebatnya sama kita. Masya Allah. Jadi salut saya. Salut. Terima kasih untuk teman-teman relawan dan juga Bapak dari Bapak Disdamkar dan juga penyelamatan Kota Samarinda, dan juga untuk teman-teman Sobat RB yang telah menonton YouTube kami, yaitu Rumah BUMN Samarinda. Mungkin dari saya cukup sekian ya Pak ya. Baik Mbak Lela ya. UMKM aman, usaha nyaman, dan juga potensi resiko terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja UMKM. Dan bagaimana cara pencegahannya udah disimak baik-baik dari penyampaian dari Bapak Hendra. Dari Bapak sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, gini aja, dalam kehidupan tuh selalu kita siap untuk selamat. Ya, siap untuk selamat tadi ada hal 2 yang ancaman tadi, dia mengancam dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita mengeliminir atau menghilangkan ancaman 2 ancaman tadi kan yang ada di kita tadi, baik kejadian karena listrik maupun karena kompor. Ya, ancaman tersebut sebenarnya sih bukan ancaman apa, tapi ancaman untuk diri kita. Bagaimana kita aware tadi, peduli supaya kehidupan kita selamat. Siap. Berarti diperhatikan untuk
rumah-rumah dari pelaku UMKM, baik dari konsletingnya, dari listrik, dan juga dari dapurnya, yaitu dari kompor, gas, dan lain sebagainya. Mungkin dari Bapak sendiri ada Instagramnya, Pak? Instagram Damkar saja. Iya, boleh. Instagram Damkar ada. Boleh dibantu. Terus ini juga ada tagline kami atau jargon kami, apapun masalahnya Damkar solusinya. Oke, mungkin kita bisa bareng-bareng ya Pak ngomong seperti itu. Oke, mungkin boleh hitungan ketiga ya Pak ya, bareng sama saya. Gini, kalau saya nyebut, biar yang ada di sini juga. Oh iya, boleh. Boleh ya. Oke, begitu boleh. saya sebut apapun masalahnya Damkar solusinya. Oke, Damkar solusinya. Siap ya? Siap. Ya. Apapun masalahnya, Damkar solusinya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Nanti Instagramnya di ini ya, saya lupa ininya. Iya, nggak apa-apa Pak. Nanti langsung dimasukkan di caption aja. Mungkin baik. Kita closing dulu ya Pak. Baik, Mbak Lela. Ya, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih kepada Bapak Hendra atas penyampaian yang sangat menarik tadi mengenai kebakaran dan juga bagaimana cara menanggulanginya ya Bapak ya. Pencegahan yang penting ya, itu. Cara pencegahannya juga baik dari APAR dan juga cara tradisionalnya. Untuk Bapak Hendra dan juga saya yaitu Laila pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton dan juga terima kasih kepada Bapak Hendra yang sudah berkenan hadir di rumah BUMN. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.